Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, apakah kamu sedang merasakan gejala seperti batuk, tenggorokan gatal, pilek, atau badan yang mudah capek? Keluhan ini semakin sering muncul belakangan ini. Apalagi di masa transisi cuaca seperti sekarang, virus flu sangat mudah menular. Faktanya, kasus penyakit saluran pernapasan seperti flu dan ispa di Indonesia memang juga sedang meningkat. Menurut data terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada pekan pertama Oktober 2025 tercatat sekitar 35.000 kasus influenza-like illness atau ILI serta puluhan ribu kasus ISPA di berbagai wilayah. Karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas cara menjaga kesehatan tenggorokan dan saluran napas di tengah meningkatnya kasus influenza, lengkap dengan solusi praktis yang bisa kamu terapkan setiap hari. Bersama saya Immanuel Tagalung yang akan memandu episode kali ini, dan tentunya saya tidak sendirian. Telah hadir Dr. Hilya Mursila dan manajer OTC PT Meiji Indonesia, Pak Muhammad Fadil. Terima kasih dokter, terima kasih Pak. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Bicara tentang influenza kan lagi marak ya. Tadi kan di opening saya juga bicara tentang ini lagi pada marak gitu ya. Nah sebenarnya gejala apa sih? Kalau kita ngomong gejala apa yang sering ditemukan di pasien? Baik, terkait gejala dari influenza itu sendiri, jadi memang influenza itu adalah virus ya Pak ya. Jatuhnya itu virus ya? Virus, Oke. betul. Jadi virus yang gejala umumnya memang biasanya ada demam, Oke. akan berhubungan dengan influenza yaitu batuk, pilek, radang, dan ada nyeri-nyeri otot, kelemahan. Nah itu gejala umum dari penyakit influenza itu sendiri. Jadi udah kayak satu paket tuh biasanya gejalanya. Biasanya satu paket itu. Oke. Nah mirip nggak Betul. dengan kasus COVID waktu itu dok? Nah, untuk kasus COVID itu sebenarnya gejalanya hampir mirip dan sama. Oke. Karena jenisnya sama-sama virus, cuman beda varian. Ada yang influenza dan COVID nih. Bisa sama gejalanya radang, batuk, pilek, lemas ya. Bahkan Oke. nyeri-nyeri otot itu sama. Tapi kalau misalnya kita ragu apakah ini flu atau COVID, pemeriksaan standarnya dengan melakukan tes diagnostik gitu. Oke. Dan kadang-kadang kan banyak tuh kayak misal dokter pasti akan bilang kalau nggak mau terpapar ya jaga sistem imun. Betul. Nah, tapi gimana tuh dok caranya? Oke, kita buat jaga sistem imun kita ya. Betul. Yang utama itu biasanya kita harus istirahat yang cukup. Nah, Nggak jauh-jauh. nggak jauh-jauh Itu pasti. paling mujarab dan murah. Betul. kan? Jadi tidur yang cukup itu harus memiliki dua kriteria ya. Oke. Jadi disebutkan itu adalah yang pertama dengan kualitas tidur yang baik, dan Oke. yang kedua ada kuantitas tidur yang baik. Nah gimana dok? Nah, Gimana tuh? Gimana? Menarik. betul. tuh. Jadi kalau kualitas tidur yang baik itu seperti apa sih? Jadi yang pertama kita pastikan kalau kita mau tidur itu mudah terlelap. Kan? Udah terlelap. Ya, jadi kan ada yang tidur tapi kayak tidur-tidur ayam ya istilah bahasanya ya. Jadi kayak aduh kok nggak nyenyak, nggak bisa pulas. Jadi kalau lebih dari 1 jam kita tidak bisa tidur, itu kualitas tidurnya tidak baik. Oke. Itu pertama. Yang kedua tidak mudah terbangun. Jadi ketika kita udah tidur gampang bangun nih. Nah itu kualitas tidur kita nggak baik. Dan yang tadi yang saya sebutkan ada kuantitas ya. Kuantitas tidur itu minimal 7-8 jam setiap harinya. Oke. Nah di saat kita tidur dengan kualitas dan kuantitas tidur yang baik, badan kita itu refresh energi kita. Dan salah satunya itu meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Itu yang pertama ya. Oke. Nah, Nah kan kalau tadi kan perbaikilah pola hidup. Kalau saya ambil betul. summary-nya begitu ya. Betul, Jadi ada kayak perbaiki tadi pola hidup. pola hidup, Istirahat. ada juga obat gitu ya. Betul. Tapi selain itu penggunaan antiseptik gimana Nah, tuh? Untuk penggunaan antiseptik itu sendiri, untuk pada kasus influenza ya utamanya, kita lebih prioritaskan atau itu lebih ke antiseptik oral. Oral. Gitu untuk penggunaan antiseptik. Jadi gini, ada 2 sumber masuknya bakteri ataupun virus ke badan. Yang pertama adalah dari tangan, yang kedua di tenggorokan. Nah, kita salah satunya yang melalui tenggorokan itu kita bisa menggunakan antiseptik oral. Jika memang kita sudah mulai nih merasa ada
sakit tenggorokan, terus mungkin radang, mulai nggak enak nih, nggak nyaman. Untuk penanganan awal kita dapat gunakan antiseptik oral. Oke, jadi let's say nih dok, saya udah mulai nggak enak nih ya. Saya pakai nih antiseptik oral tadi. Betul. Seberapa besar sih manfaatnya untuk bisa mereduce itu? Oke, itu cukup signifikan ya. Jadi memang untuk awal karena masuknya sumber bakteri ataupun virus ke badan kita itu kan dari mulut dulu ya Pak ya. Mulut, tenggorokan. Nah jadi sebelum masuk menyebar ke seluruh tubuh, kita antisipasi nih udah mulai nggak enak, langsung kita berikan antiseptik oral itu. Dan itu dapat mematikan atau sebagai antimikroba juga, dia dapat membunuh bakteri, virus ataupun jamur. Jadi buat yang mulai radang nih, langsung berikan antiseptik oral itu supaya nggak nyampe menyebar ke seluruh tubuh nih. Langsung kayak diprotek. Langsung di-cut ya, gitu betul kan, ya. Sekali. Oke, dan ngomongin kapan saat yang tepat deh. Oke. Kapan saat yang tepat kita harus gunakan antiseptik oral ini? Kapan yang saat yang tepat saya ya udah saya mesti ke dokter, misalnya itu gimana tuh dok? Nah, kalau untuk waktunya itu ketika kita udah mulai merasa tenggorokan nggak enak deh gitu. Meskipun nggak ada demam, nggak ada keluhan lain, udah mulai gatel, mulai nggak enak, atau bahkan ada sariawan sedikit aja di mulut, itu tandanya ada infeksi dari bakteri ataupun virus ataupun jamur ke mulut kita nih, sudah mulai masuk. Nah itu langsung segera kita berikan antiseptik oral. Nah jika keluhan berlanjut kita berikan mungkin kita pantau dulu, karena kan nggak mungkin sekali minum udah langsung hilang, biasanya butuh beberapa kali pemakaian. Jika keluhan berlanjut udah diminum antiseptik oralnya dihisap ya biasanya 3 hari, ataupun keluhan masih berlanjut 3-5 hari, langsung periksakan ke dokter. Atau ada keluhan tambahan lain. Seperti apa dong misalnya? Seperti ada demam gitu, misalnya disertai keluhan lain seperti ada pilek ya, gitu berarti tandanya sudah mulai menyerang ke lainnya gitu. Baru ke dokter gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita ke Pak Fadil nih. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sehingga Aspetrosios ini ada di Indonesia, Pak? Oke, yang melatar belakangi kami ada di Indonesia ini karena menjaga kebersihan rongga mulut dan tenggorokan itu menjadi kebutuhan utama ya di saat situasi saat ini ya. Jadi PT Meiji hadir dengan menawarkan 2 produk unggulannya untuk antiseptik oral. Jadi yang pertama ada Aspetrosios dengan dequalim chloride 0,25 mg. Ini kami mempunyai 3 varian rasa di sini. Ada varian rasa strawberry, kemudian juga ada varian rasa melon, dan juga ada varian rasa mint. Enak tuh. Jadi ini berfungsi sebagai antiseptik yang mampu melawan, yang efektif melawan bakteri dan jamur di rongga mulut dan tenggorokan. Dan selain itu juga kami mempunyai satu lagi Aspetrosios STR, Sore Throat Relief, dengan kandungan CPC, Cetylpyridinium chloride, licorice, dan juga ekstrak akar patikodon. Nah, yang ini fungsinya adalah untuk meringankan gangguan tenggorokan. Oke, Pak Fadil, sebenarnya apa sih keunggulan Aspetrosios dibandingkan produk sejenis? Oke, jika dibandingkan produk sejenis untuk antiseptik oral lainnya, itu kami memiliki 3 varian rasa. Yang pertama ada rasa strawberry, kemudian kita juga punya ada rasa melon, dan juga yang terakhir ada rasa mint. Dan kalau konsumen yang membutuhkan selain antiseptik dan juga ada gangguan seperti batuk ya, batuk berdahak, di sini kita ada Aspetrosios STR. Ya, kemudian kalau dibandingkan dengan permen pelega tenggorokan, kita tahu ya kalau permen pelega tenggorokan itu kan hanya untuk melegakan tenggorokan saja. Ya, kalau Aspetrosios ini selain antiseptik juga dia bisa melegakan tenggorokan. Double impact berarti. Double impact, betul. Dan juga kalau dibandingkan dengan produk mouthwash, nah Aspetrosios ini menawarkan kepraktisannya. Jadi dia praktis, mudah dibawa, dan juga mudah digunakan kapan saja dan di mana saja. Gitu. Selain itu juga bentuknya yang unik nih Mas. Gimana tuh? Di sini kita memiliki bentuk donat. Bentuk donat ya, yang bolong tengahnya. Jadi ini berfungsi untuk sebagai keamanan ya. Jadi saat tersedak itu masih ada ruang untuk bernapas. Jadi tidak menutup, ada ini bentuk donat ya, ada lingkaran. Jadi tidak menutup rongga pernapasan. Juga kami ada 2 kemasan. Di sini ada kemasan isi 12 dan juga isi 6. Jadi memudahkan untuk konsumen memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Ya sih, Seperti jadi ya itu. kecil juga kan, Ya, masuk ke tas betul. juga gampang kan Pak Dan ya. juga eye catching banget ini kalau masuk. Banget. Oke Pak, kalau terkait dosis sama cara pemakaian gimana tuh? Oke, kalau dosisnya untuk SP Troches ini dapat digunakan satu kali satu tablet bisa diulang sebanyak 3 sampai 4 jam per hari. Oke, Jadi maksimal itu di 8 tablet ya 8 sehari. tablet Ya ya. betul untuk SP Jadi Troches. satu tablet Mm-mm. bisa untuk 3 3 sampai sampai 4 4 jam. Betul. Boleh diulang nih Ya. dengan maksimal 8 tablet sehari. Ya, betul. Oke, kalau untuk jangka penggunaan jangka panjang nih gimana nih Pak? Kalau selama ini sih untuk SP Troches aman ya untuk pakai jangka panjang. Namun kalau untuk yang SP Troches STR di situ kita sampai 7 hari aja. 7 hari 7 ya. hari betul. Oke, 7 hari kalau masih kayak belum sembuh atau Belum apapun itu ya itu ke dokter. Silakan ke dokter. Tuh. Mantap sekali. Swipers, lengkapi sediaan apotekmu dengan produk SP Troches yang tersedia di Swaparex Belanja. Check out sekarang juga karena lagi ada promo yang menarik yang menunggumu. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, dan cuan hanya di Swaparex Belanja. Terakhir Dok, jadi kalau kita bicara tentang closing statement nih dari seorang dokter pasti akan didengar. Iya dong. Karena kan kalau kita sakit pasti ke dokter gitu ya. Betul. Ada pesan-pesan terakhir silakan Dok. Oke, baik. Pesan saya ya untuk kita nih semuanya, kalau memang udah mulai ngerasa radang, sakit tenggorokan, baru mulai gejala atau nggak enak tenggorokannya, langsung segera kita lakukan intervensi awal atau kita penanganan dini dengan cara menggunakan antiseptik lokal itu sendiri yang mungkin tadi sudah dijelaskan agar segera dapat membunuh bakteri-bakteri ataupun virus yang mulai masuk ke dalam tubuh kita. Itu aja Pak, mungkin dari saya. Terima kasih. Dan khusus untuk SP Troches, apa satu pesan utama dari Bapak untuk masyarakat untuk bisa menjaga kesehatan mulut dan tenggorokan? Oke, kalau dari kami cukup singkat, padat, dan mudah. Mudah-mudahan bisa untuk diingat ya untuk para swiper dan konsumen yang di luar sana. Jadi campaign kami adalah satu, sakit tenggorokan, SP Troches aja. Asik. Sakit tenggorokan? SP Troches aja. SP Troches saja. Terima kasih dokter, terima kasih Pak Fadil atas kedatangan di Swaparex Studio. Dan terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube kami serta nyalakan fitur notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten kefarmasian yang terbaru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat. Swipe or X.